Bapak calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang akan melaksanakan supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Purwanto, sebagai bentuk bagian refleksi kemampuan diri yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan dari kami sebagai guru. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Purwanto hari ini? Alhamdulillah baik, sudah diberi kesehatan yang sangat lebih dari Allah. Alhamdulillah ya Bapak, kita bisa bertemu di sesi ini. Baik, Bapak sebelum kita melakukan bincang-bincang ini, bisakah Bapak memperkenalkan? Baik, terima kasih. Nama saya adalah Bapak Purwanto, pemegang mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam, mengajar di kelas 7 dan di kelas 9. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak saat saya lakukan supervisi ini? Perasaan saya senang karena bisa menambah wawasan, apalagi ini adalah bukan pertama kali saya di supervisi. Beberapa kali kepala sekolah juga supervisi, mungkin setiap semester para guru termasuk saya juga disupervisi oleh kepala sekolah, sehingga apa-apa yang kurang dalam kegiatan belajar mengajar mungkin bisa diperbaiki atau bisa disempurnakan biar itu tidak 100% agar perkembangan peserta didik ada ke depan agar lebih baik. Bapak berarti senang ya, terima kasih Pak atas waktunya. Dan tadi Bapak dalam perkenalan menyebutkan mengajar IPA ya Pak, di kelas 7 dan 9. Nah, untuk kegiatan kita nantinya di supervisi ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas itu apa? Rencananya saya akan mengambil materi yaitu perkembangan biakan tumbuhan secara vegetatif maupun vegetatif, baik itu kalau secara vegetatif itu secara alami maupun secara kontak. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi perkembangan biakan vegetatif secara alami maupun secara kontak. Berarti nanti tujuannya itu agar siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dan vegetatif secara alami atau batang begitu Bapak ya. Ya, apa hal yang Bapak ingin kembangkan dalam proses supervisi kali ini baik dari segi murid? Baik, kalau dari segi saya sendiri, saya akan tujuannya pastinya untuk agar siswa paham bahwasanya perkembangbiakan tumbuhan itu ada vegetatif dan degeneratif, dan ini menambah pemahaman siswa, wawasan siswa bahwasanya di lingkungan kita yang selama ini tidak diketahui perkembangbiakannya itu ada yang aseksual, ada yang seksual, ada yang vegetatif, ada yang degeneratif. Dari segi Bapak Dan siswa. dan siswa. Tadi sudah disebutkan, jadi agar bisa memahami ya, Ya, perbedaan antara vegetatif dan generatif. Ya. Oke, sekarang untuk tantangan yang Bapak hadapi selama mengampu atau mengajar pembelajaran kita di kelas Bapak. Untuk tantangannya memang sisi lain mungkin kita satu fasilitas tidak memadai, tetapi kita tetap berusaha bagaimana materi yang kita sampaikan ke siswa itu benar-benar dipahami siswa. Dan yang kedua itu adalah kita memiliki perbedaan siswa dalam terima materi itu. Tidak semua siswa mampu langsung menerima pelajaran yang kita berikan, tapi ada siswa-siswa yang sebagian siswa yang mungkin kurang cepat dalam menerima materi itu. Jadi ada dua tantangan Pak, yaitu ada fasilitas sama dari keberagaman siswa dalam menerima materi. Oke,
kira-kira untuk persiapan kegiatan supervisi ini apa saja yang sudah Bapak siapkan? Yang sudah saya siapkan adalah materi berupa PowerPoint. Jadi siswa bisa melihat dengan indera, dengan media, siswa bisa melihat, oh ini contoh dari perkembangbiakan vegetatif, ini contoh dari perkembangan vegetatif, dan sebelum itu siswa sudah juga mempelajari materi yang ada dalam buku. Berarti tadi Bapak sudah menyiapkan PPT dan segala perangkatnya Pak ya. Nah dari persiapan itu kira-kira apa strategi yang Bapak akan nanti gunakan untuk pengembangan yang akan Bapak tuju ini? Strategi yang saya gunakan adalah dengan strategi diskusi, yang dimana siswa nanti dibagi beberapa kelompok sehingga siswa mengerjakan tugas yang sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh guru. Nanti strateginya ada diskusi sampai ada pembagian kelompok ya, diskusi dan pembagian kelompok. Baik Bapak, tadi strateginya sudah Bapak sampaikan, itu ada diskusi ya Pak, diskusi ada kelompok, nanti diskusi kelompok. Dari strategi tersebut bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana Bapak kasih? Ukuran keberhasilan otomatis kita melihat tugas yang sudah dikerjakan, identifikasi siswa ya, sampai sejauh mana siswa itu sudah memahami yang sudah diajarkan. Berarti berdasarkan tugas yang dikerjakan oleh siswa ya Bapak. Kira-kira apa yang dapat membantu atau mendukung Bapak untuk keberhasilan? Yang bisa kita lihat dengan melihat tolak ukurnya, yaitu kita melihat dalam hal siswa berdiskusi, bagaimana cara dia berdiskusi, terlihat keaktifan siswanya. Jadi setiap kelompok kita melihat keaktifan siswa mana yang misalnya aktif dan tidak. Berarti yang membantu itu keaktifan siswa. Ada yang lain Bapak yang ya mungkin tambahan materi mungkin dari siswa yang lain ya, nanti siswa yang mampu bisa membantu dengan siswa yang kurang memahami. Jadi sedikit banyak siswa yang mampu bisa membantu. Antar siswa ya. Antar siswa itu saling memberikan informasi. Terima kasih Bapak, ini sudah di akhir sesi. Nah kira-kira kapan ya Bapak untuk waktu supervisi di kelas Bapak? Kalau sekarang saya setelah istirahat saya ada jam pelajaran pada kelas 9. Ya mungkin setelah ini kita bisa melakukan prakteknya, mengajar langsung. Berarti setelah ini Bapak ya, iya. Setelah istirahat ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk percakapan tentang observasi di kelas yang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan rekan saya Bapak Purwanto sebelum melakukan supervisi akademik di dalam pembelajaran yang Bapak Purwanto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Ada dalam kegiatan belajar mengajar ini lancar dan dimudahkan. Baik, silakan pimpin doa ketua kelas. Tempat duduk siap. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
semua yang sudah selesai semua ya. Sudah makan barusan aku istirahat. Siapa yang belum makan? Yang belum makan siapa? Sudah makan? Oh, nggak ada yang ngaku yang belum makan. Kalau saya ada yang ngaku barusan bapak berikan makanan. Biar energi kalian juga bertambah ya. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran ya. Kita menuju ke bab 2 sekarang ya. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Silakan kalian buka halaman halaman 51. Silakan buka halaman 51. Jadi buka ya. Baik. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Namun demikian, kita akan reproduksi pada tumbuhan dulu. Bahwasanya semua makhluk itu adalah berkembang biak. Sekarang Bapak tanya, apa sih tujuan berkembang biak itu apa? Tujuan dari berkembang biak, tujuan dari bereproduksi, makhluk hidup itu bereproduksi itu apa tujuan itu? Mungkin ada yang angkat tangan, yang bisa angkat tangan yang bisa. Jangan diam, jangan gini, jangan takut. Enggak apa-apa, tidak akan mengutung kalau tidak bisa. Ayo, tujuan reproduksi atau tujuan berkembang biak makhluk hidup itu berkembang biak apa? Ayo, masa lupa bab 1 sudah. Ada itu reproduksi pada manusia, sekarang pada tumbuhan, otomatis sama. Tujuannya pasti sama. Apa tujuannya? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, ayo, dapat. Angkat tangan. Supporter, ya. Agar memiliki keturunan. Itu adalah salah satu tujuan. Itu adalah tujuan makhluk itu berkembang biak. Terus gimana? Apa perkembangbiakan pada tumbuhan? Perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu ada yang secara vegetatif, ada yang secara generatif. Vegetatif itu apa? Vegetatif itu adalah secara aseksual, tanpa adanya fertilisasi, tanpa adanya pembuahan, tanpa adanya perubahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini adalah reproduksi pada tumbuhan, ada vegetatif tanpa proses penyebukan, pembuahan dan fertilisasi. Jadi tidak ada apa? Tidak ada bentuknya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini adalah vegetatif. Dan pada yang kedua adalah generatif, melalui proses penyebukan atau pembuahan. Berarti apa? Adanya fertilisasi, adanya pembuahan. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang vegetatif, ya, tentang vegetatif. Maka dari itu kalian nanti dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Vegetatif, ada vegetatif secara alami dan ada vegetatif secara buatan, ya. Ini adalah vegetatif secara alami, ada spora, ada fragmentasi, ada tunas, ada umbi, ada lapis, bahkan sporon dan rizom. Ya, nanti kalian baca di situ materinya. Nanti kalian membuat kelompok menjadi satu kelompok 4 orang. Ya, satu kelompok 4 orang gabungan. Jadi putra dan putri. Jangan sampai putra semua, putri semua, jangan. Ya, nggak boleh itu, harus ada gabungannya. Baik, silakan membuat kelompok masing-masing 4 orang. Silakan membuat kelompok masing-masing 4 orang. Silakan kelompok membuat kelompok 4 orang, putra laki-laki 2, putri 2. Silakan. Untuk kelompok silakan kursinya di bawah atau kursi di bawah di tempatnya kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo gerak. Silakan. Baik, di sini Bapak telah memiliki lembar kerja yang kalian isi, kalian identifikasi yang ada pada buku materi yang kalian pegang. Ya, apa saja.
yang ada di sini nanti kalian tinggal nambahin satu kelompok satu lembar LKDP ya. Baik, kerja kalian itu silakan didiskusikan ya, silakan didiskusikan. Ini adalah kompetensi dasarnya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Jadi di sini kalian menganalisis, mengidentifikasi ya tumbuhan vegetatif baik itu secara alami maupun secara buatan ya. Tujuannya adalah peserta dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif sehingga apa? Kalian bisa tahu mengidentifikasi vegetatif buatan ini loh, dan cara perkembangbiakannya seperti ini ya. Baik, di situ ada tabel yang wajib kalian isi, yang harus kalian isi. Yang contohnya di situ ada singkong, tahu singkong ya? Ya. Ya, pasti tahu singkong. Masa nggak tahu singkong? Orang karang pena. Nanti pas yang tahu snack pak, tahu saya snack saja pak, singkong nggak pernah tahu karena nggak pernah makan singkong. Ya, kadang sekarang jarang singkong ditemui. Ya, baik, singkong. Bagian tumbuhan yang ditanam apa singkong? Batang, maaf itu ada revisi ya, ada daun, ada batang itu ya, maaf. Ada daun, ada batang, bukan bawang. Salah ketik ya. Silakan dilihat di batang, bawang itu batang. Nah, baik sudah ya, sudah direvisi ya. Nah, ini kalau sudah direvisi, itu ada contohnya singkong. Singkong itu adalah bagian tubuh yang ditanam apa? Batang, batang. Dia itu batang. Lalu vegetatif secara alami atau buatan? Singkong itu secara buatan. Jadi sehingga apa? Sehingga tinggal menancapkan ya, batangnya ditancapkan sama manusia sehingga timbul berkembang biak, ada batangnya. Baik, sekarang yang kedua nanti silakan kalian melihat materi yang sudah ada, yang sudah dipersiapkan di bab 2. Kira-kira apa saja perkembangbiakan vegetatif secara alami. Silakan ditulis di jenis tumbuhan yang kalian ketahui. Otomatis jenis-jenis tumbuhan itu pasti ada di sekitar kalian. Silakan didiskusikan oleh sama teman kalian, dengan teman kalian didiskusikan ya, mana yang vegetatif alami dan mana yang vegetatif buatan. Apa saja yang perkembangbiakan vegetatif alami ini kalian lihat di sini sama dengan di materi kalian itu. Silakan kalian isi masing-masing, silakan didiskusikan. Silakan mulai dari sekarang. Sambil didiskusikan, kerjanya jangan sendiri-sendiri ya. Silakan kalian dibentuk kelompok tuh biar bekerja bersama-sama, sambil dibaca, sambil diusulkan ke temennya. Oh ini loh, pohon ini vegetatif secara alami atau buatan. Pohon ini bagian tubuh yang ditanam daun atau batang akar. Kalau kurang jelas silakan bertanya. Kalau kurang jelas silakan bertanya. Apa yang harus kalian betul yang harus kalian kerjakan? Silakan. Kalau kurang jelas bertanya. Ayo sambil lalu dibaca. Salah satu aja yang nulis, terus kalian salah satu ada yang nulis, ada yang memberi masukan. Jadi ditulis beri masukan itu. Silakan. Di materinya ada ya, di materi di buku itu ada ya. Jadi kalian ambil lalu tumbuhannya, cari tumbuhannya dan reproduksinya yang di sana itu apa? Tumbuhan yang ditanam.
salah satu kelompok mungkin ada yang mau presentasi untuk menampilkan hasil yang sudah didapatkan. Mungkin dari kelompoknya Saskia. Mungkin bisa maju ke depan. Empatnya maju, silakan maju. Karena nanti mungkin ada yang bertanya, salah satu bisa menjawab. Silakan. Di sebelah sini. Yang saya katakan ya, apa? Silakan kalian presentasi hasil jawaban kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjadi lembar pertanyaan berikut. Contoh jenis tumbuhan bawang. Bagian tumbuhan yang ditanam ialah umbi dengan cara alami. Jahe. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang dengan secara alami. Kunyit, bagian tumbuhan yang ditanam batang dengan cara alami. Lengkuas, bagian tumbuhan yang ditanam dengan cara alami dan bagian tumbuhan yang ditanam batang. Umbi, bagian tumbuhan yang ditanam ialah akar dengan cara alami. Bunga alamanda, bagian tumbuhan yang ditanam batang dengan cara buatan. Mangga, bagian tumbuhan yang ditanam batang dengan cara buatan. Ketela, bagian tumbuhan yang ditanam batang dengan cara buatan. Untuk pertanyaan sudah bisa dipresentasikan juga. Jawab pertanyaannya ada. Apa pertanyaannya? Silakan dijawab. Tumbuhan apa saja yang berproduksi secara alami adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tuntut adventik daun. Tumbuhan apa saja yang berproduksi dengan bantuan manusia ialah cangkok, marunduk, stek. Coba jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru, karena terdapat sel yang membelah menjadi dua. Ya. Mungkin ada kelompok lainnya yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya Saskia. Silakan. Mungkin dari kelompok Siapa? Kenapa bunga alamanda termasuk habitat buatan? Diulang dari pertanyaan kelompok Siana. Yang kelas yang Siana ya. Karena apa bunga termasuk habitat buatan? Karena dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Ya, siap. Puas dengan jawabannya. Baik. Mungkin ada kelompok yang lain. Ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kenapa jahe termasuk vegetatif alami? Karena jahe berkembang biak dengan cara menanam batangnya. Ya, gimana? Kelompoknya nanti sudah puas jawabannya? Baik, silakan. Kalau sudah puas, silakan untuk kesimpulannya tadi gimana? Ada kesimpulan? Dari tulis. Baik, sudah. Silakan. Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Pak. Baik, anak-anak, Bapak itu kalian. Baik, jadi revolusi vegetatif sudah dipresentasikan oleh teman kalian bahwasanya ada vegetatif buatan dan ada vegetatif secara alami. Secara alami apa saja?
Mungkin kalau kalian pasti tahu, mungkin ibu kalian buat jamu atau ingin buat goreng kopi butuh jahe. Kira-kira ada apa tidak jahe di rumah? Untuk masak ada? Ada. Nah, ini berkembang biakannya adalah sel rizom, jadi akar dan batang, ya, akar dan batang. Ada tunas dan sisik, ada batang-batang berbuku-buku, maksudnya berbuku-buku, ada luas-luasnya, banyak luas-luasnya. Ini ada pada rizoma. Lalu yang kedua adalah yaitu dengan geragi, ya, dengan geragi. Ini menjalar di permukaan bawah tanah, biasanya di tanah-tanah lapangan atau mungkin di pinggir sungai-sungai. Tumbuhan ini hidup, namanya pegagan, ya, namanya pegagan. Jadi ini merambat di tanah, ya. Ini adalah stelon, yaitu batang yang berada di permukaan atau di bawah tanah. Panjang ini bisa bermeter-meter, jadi bisa panjang. Jadi mungkin kalau kalian menemui tanaman yang ada di pinggir sungai, pas ada menjalar itu, nah itu berarti termasuk dalam vegetasi alami, yaitu stelon atau geragi. Lalu ada ubi lapis. Yang sering kalian pasti di rumah yang putih-putih ini biasa berarti ibunya memasak. Gak tahu apa sih ubi lapis itu. Oh, ini ya namanya ubi lapis, yaitu bawang merah, ya. Biasanya berair, memiliki sisi-sisi daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi kalau daun itu kering, pasti akan mengelupas, ya. Lalu ubi lapis memiliki tunas samping, karena ubi lapis tumbuh di antara daun. Ini contohnya bawang merah daffodil. Yang berikutnya adalah reproduksi secara vegetatif alami, yaitu umbi batang. Umbi batang ini biasanya menggelembung di bawah tanah, yaitu ada pada apa kan? Tentang, ya, ada pada tentang. Sekarang vegetatif batang apa? Mencangkok. Gimana mencangkoknya? Ini cara dengan membuang sebagian kulit. Jadi caranya adalah buang sebagian kulit, yaitu kulit dikupas, ya, kulit dikupas lalu diberi tanah kira-kira 15 cm sampai 20 cm, ya, lalu ditutup tanah dan kemudian dibungkus dengan pembalut, maksudnya dengan plastik atau serabut kelapa gitu. Setelah tumbuh bisa dipotong, ya, bisa dipotong. Nah, ini adalah dengan cara buatan manusia. Ini ada merdu, ada alamanda, ada apel, ada melati. Ini adalah contohnya, yaitu merundukkan cabangnya. Jadi cabang itu ditanam di tanah, ya. Pada bagian timur tanah itu kemudian akan muncul akar. Nah, ini cara dari apel sama melati alamanda, cara berkembang biaknya. Ada mementen, ya, ada mementen itu menempelkan kayu di tengah-tengah kayu yang akan ditanami, ya, akan ditempel. Itu mementen. Biasanya ada mangga, jadi mangga itu bermacam-macam, bisa mencangkok, bisa mementen, ya. Terus lalu ada kopi, ada terong. Nah, itu. Lalu yang berikutnya buatan adalah populasi. Nah, ini operasi ada dengan cara apa? Dengan cara mengupas, ya, mengupas pinggiran kulit. Pinggiran kulit nanti ditanam, dikasih pohon lain. Ini adalah secara menempel, artinya menempel juga. Ini adalah populasi. Baik, itu adalah reproduksi vegetatif buatan. Mungkin kalian nanti ingin tahu seperti apa sih bentuk-bentuknya vegetatif buatan atau alami. Kalau alami, vegetatif alami. Nanti kita pada pertemuan berikutnya Bapak menginginkan kalian silakan membawa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Apa saja contohnya? Ya nanti yang sudah kalian bahas itu. Ya ada mungkin kalau saya bawa kentang, saya bawa wortel biar tahu wortel itu seperti apa. Saya khawatir Mbak
tuh nggak tahu wortel. Karena apa? Karena makanan itu biasanya instan. Makan mie goreng, mie kuah, itu aja makannya. Jadi yang namanya wortel itu nggak tahu seperti apa wortel. Baik, Bapak harapkan pada pertemuan berikutnya kalian akan membawa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Terserah kelompok kalian yang menentukan mau bawa apa. Biar kalian tahu, saya mau bawa cocor bebek. Cocor bebek itu apa? Nah, biasanya ada cocor bebek. Di sini tuh jarang ditemukan cocor bebek. Nah, nanti bisa dibawa untuk pertemuan berikutnya. Baik, karena waktunya sudah habis ya. Bapak harapkan tugas yang sudah diberikan dilaksanakan dengan betul-betul, dan semoga nanti kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Manawara, UPTJ SMN 1 Karangpenan, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan melakukan tahapan terakhir dari aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Di samping saya di sini sudah hadir yaitu pengajar praktik saya, Ibu Rokayah, dan Bapak Purwanto selaku guru yang diobservasi kemarin selama pembelajaran di kelas. Baik, di sini saya hanya sebagai pengamat saja. Semua percakapan, wawancara saya pasangkan kepada CGP saya, Ibu Lailatul dan Bapak Purwanto. Saya hanya mengobservasi saja sejauh mana kegiatan sudah berjalan. Silakan Ibu Lailatul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Purwanto. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Pak ya, pasca observasi kemarin telah dilaksanakan di kelas. Bagaimana ini perasaan Bapak setelah disupervisi kemarin? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya bukan pertama kali ini disupervisi. Kepala sekolah tiap semester juga mensupervisi masing-masing guru mata pelajaran, dan ini adalah yang pertama mungkin untuk turut bergerak sebagai mengambil observasi saya, sehingga saya senang juga bisa menjadi pembelajaran kedepannya agar lebih baik. Ya, terima kasih ya Bapak atas kesediaan Bapak untuk dilakukan observasi di kelasnya kemarin. Jadi kira-kira menurut Bapak pertemuan kita di sisi ini apa ya Pak tujuan kita pada coaching kali ini? Karena itu merefleksi apa yang sudah kita ajarkan dalam kegiatan belajar mengajar pada waktu tempo yang lalu, apa-apa yang kurang, apa-apa yang belum dipenuhi, dan apa-apa yang sudah dipenuhi. Iya betul Pak. Jadi coaching kali ini kita akan merefleksi apa yang sudah dilaksanakan dan yang belum ya Bapak, begitu ya. Jadi Bapak kemarin telah merencanakan kalau misalnya di area pengembangannya itu tentang proses pembelajaran untuk siswa aktif, begitu Pak ya. Nah kira-kira apa yang sudah baik atau melampaui aspek-aspek dari kriteria pengembangan yang sudah direncanakan Bapak kemarin? Kemarin saya menggunakan strategi diskusi, discovery learning, dan itu menambah anak-anak untuk aktif dalam bekerja kelompok. Dan kelebihannya di sini siswa lebih aktif, ya, siswa lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar benar-benar berpihak pada siswa. Ya, berarti siswanya kemarin aktif ya Pak, dominan. Tidak siswa. Biarpun tidak semuanya, gitu. Biarpun tidak semua. Tapi sudah siswanya. Paling tidak sudah memenuhi kriteria. Ya, sesuai kriteria yang Bapak rencanakan kemarin. Nah, jadi kira-kira kalau dari pemaparan Bapak tadi, kalau kita berbicara di skala 1 sampai 10, sekarang posisi Bapak ada di mana? Saya cukup posisi 7 saja, nggak banyak. Ada di angka 7 begitu ya, Pak, ya? Ada keinginan lebih dari angka 7? Oh iya, pastinya, pasti setiap guru menginginkan yang lebih, ya, untuk
menjalankan kegiatan belajar mengajar agar lebih sempurna gitu, lebih baik gitu. Oke, berarti ingin lebih baik lagi. Iya, Itu dari yang lebih kata baik gitu, lagi. itu tadi pengen ditingkatkan. Iya, lagi. pengen ditingkatkan Nah, lagi. kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala Bapak saat proses pembelajaran kemarin dilaksanakan? Untuk hambatan-hambatannya, kan tadi saya sudah bilang bahwa ada anak yang mungkin ada peserta didik yang mungkin kurang memperhatikan atau mungkin kurang aktif dalam kegiatan belajar kelompoknya tadi. Ada sebagian. Sebagian. Jadi tidak semuanya aktif, tapi ada sebagian tidak aktif. Ada sebagian yang masih kurang begitu aktif berarti di pembelajaran Bapak, itu hambatannya Pak. Hambatannya. Jadi kira-kira kalau itu kan tadi sudah dijelaskan hambatannya, apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas kemarin? Cukup puas. Paling tidak nanti ada koreksi yang harus diperhatikan atau yang akan kita ubah. Ada keinginan untuk yang ada yang dirubah ya Pak. Nah, kira-kira kalau tadi kan cukup puas, ada yang pengen yang dirubah, apa hal-hal positif yang telah Bapak lakukan selama proses pembelajaran ini? Hal positifnya itu siswa lebih aktif dan istilahnya siswa lebih banyak mencari bahan materi yang sudah dikasih atau yang sudah diajarkan atau sudah diinformasikan kepada siswa bahwasanya materi yang disiapkan seperti ini, maka siswa akan mencari dengan sendirinya gitu. Karena sekarang banyak info-info yang kemungkinan tidak seperti dulu ya, lebih cepat didapat kalau sekarang itu. Jadi hal positifnya itu tadi ya Pak ya. Jadi mereka menyiapkan juga sebelum pelajaran, mereka menyiapkan materi juga gitu, sesuai dengan mereka itu mencari di mana saja begitu Pak. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak ubah untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita akan ubah strateginya ya, atau mungkin role playing itu mungkin nanti saya ingin istilahnya strategi saya ubah role playing, jadi ada bermainnya di situ gitu. Mungkin ada di sana jadi anak-anak biar tambah aktif. Tidak kalau istilahnya kita ubah strateginya mungkin anak-anak akan ada perubahan seperti istilahnya akan lebih aktif keseluruhan dari siswa yang sebelumnya gitu, dari pembelajaran sebelumnya. Jadi memperbaiki yang tadi, kalau tadi sebagian yang aktif ya Pak, nanti dirubah strateginya jadi role playing, mereka berperan semua di situ di pembelajarannya ya. Kira-kira apa atau siapa yang dapat membantu Bapak dalam rencana perubahan tadi? Ya otomatis saya akan membantu minta bantuan sama rekan-rekan guru sejawat. Dan rekan guru sejawat yang mau dilibatkan. Iya, benar. Nah, jadi gini, bagaimana tadi kan ada rekan sejawat yang mau dilibatkan. Nah, setelah itu bagaimana rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ya, untuk rencana tindak lanjut kita akan memperbaiki hal-hal yang kurang atau hal yang kurang sempurna, sehingga ke depan atau pertemuan berikutnya kita akan lebih baik daripada pertemuan sebelumnya. Memperbaiki hal-hal yang kurang untuk perbaikan ke berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Adakah hal-hal yang kurang menurut Bapak di pembelajaran? Ya otomatis kita sadar ya, pasti ada kekurangan yang ada pada waktu mungkin kemarin saya cek setelah oh ini ada yang kurang, ini refleksinya yang kurang gitu, ada akhir-akhir pelajaran gitu yang mungkin yang kelihatan nampak gitu ya. Ya, apa yang Bapak sampaikan tadi itu sama dengan catatan saya kemarin, bahwasannya direfleksi ya Bapak, direfleksi pembelajaran memang kemarin belum tampak sesuai yang Bapak sampaikan tadi, berarti nanti itu yang lebih fokus diperbaiki ya Bapak. Baik, kita sudah di akhir sesi ini Bapak ya, dari rangkaian supervisi akademik yang kita laksanakan. Sebelum diakhiri sesi ini, saya pengen tahu bagaimana perasaan Bapak saat di coaching. Rasanya ya gini ya, karena kita masih baru, sebenarnya saya ada guru penggerak, ini kan program-program pemerintah yang baru, kita belum seperti apa sih gambarannya, seperti apa kita belum tahu itu ya.
paling tidak perasaan ya senang gitu aja. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin saya bisa ikut guru penggerak gitu. karena kemarin kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Ya, baik, Bapak. Berarti sejauh ini Bapak merasa tidak ada beban ya Pak, Ya. meskipun di coachingnya senang ya. Insya Allah tidak ada Ya, beban. terima kasih Pak Puranto atas waktunya. Semoga Sama-sama. Bapak sehat selalu dan Amin, dapat amin, melaksanakan pembelajaran berikutnya dengan lebih baik sesuai rencana tadi yang Iya, dilaksanakan. amin. Dan saya tunggu nanti kabarnya ya Pak Baik. untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Terima kasih Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat, saya amati dari percakapan tadi itu sangat berbobot sekali teknik coachingnya itu, pertanyaannya itu luar biasa. Jadi meskipun saya tidak ikut secara langsung ada di observasi secara langsung, jadi saya seakan-akan itu ada di dalamnya gitu, seakan-akan saya itu paham gitu apa yang disampaikan. Jadi menurut saya yang Ibu percakapkan tadi itu sudah mencakup teknik coaching dalam supervisi akademik. Itu komentar saya. Jadi kalau untuk pembelajarannya mungkin Bapak dan Ibu yang lebih tahu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rokaya ya sebagai pengajar karir saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas tadi pengamatannya untuk kami. Dan semoga kami dapat memperbaiki pembelajaran di sekolah kami. Demikian tahapan akhir dari aksi nyata modul 2.3 yaitu pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.